Oke, laptop sudah menyala dan sudah dibuka. Seperti yang kita saksikan, sudah tampak satu slide mengenai program atau tepatnya apa yang akan kita kembangkan dalam kuliah ini, yaitu program. Kita nanti akan membuat program atau aplikasi komputer dengan menggunakan bahasa Java. Direkomendasikan untuk menggunakan IDE NetBeans 82. Ini sekalian versinya ya, jadi jangan hanya NetBeans-nya saja, tapi Anda install NetBeans yang lebih tinggi versinya atau lebih rendah, tidak direkomendasikan. Jadi NetBeans dan versinya itu sekalian. Khusus untuk kuliah kita, jika spesifikasi komputer tidak memadai, dapat menggunakan Dr. Java yang jauh lebih ringan. Tentu saja karena ini plan B gitu ya, karena keterbatasan, fiturnya tidak selengkap NetBeans. Versinya dipilih 82 itu mengingat ya tidak begitu ketinggalan, tetapi juga sudah lumayan berat kalau menggunakan komputer dengan spesifikasi yang rendah. Jadi dipilih yang tengah-tengah. Terus khusus untuk kuliah kita, kenapa khusus? Karena ada kuliah yang lain kan? Kita kuliahnya algoritma dan struktur data. Sementara kuliah yang lain adalah fundament pengembangan aplikasi. Khusus kuliah kita ya, sekali lagi modenya adalah mode konsol. Kalau sampai ada yang menganggap mode ini ketinggalan zaman, jadul, tidak kekinian, tidak up to date, silahkan direview saja aplikasi ATM yang dipakai oleh semua bank ya. Hampir semua aplikasi masih mode konsol, tetapi mudah digunakan, cepat, tidak pernah salah gitu kan. Jadi tidak ada alasan, itu hanya modenya saja. Justru malah dari mode ini kita bisa belajar bagaimana membuat otak dari program komputer. Selain itu, Java kenapa dipilih? Karena juga digunakan untuk mendukung kuliah FPA. Nah, kalau Anda ingin mendalami kuliah, kalau Anda ingin mendalami mode Graphical User Interface atau GUI ya, dibaca menurut bahasa Indonesia, tentu tidak di kuliah ini, tapi di kuliah FPA. Oke, ini adalah kuliah kita nanti, berat ya, ingat berat. Oleh karena berat, tadi seperti sudah saya sampaikan, kita perlu pemanasan dulu. Pemanasannya adalah dengan menginstal Flowgorithm, dan untuk yang tidak punya harus menginstal juga AnyDesk. Terus nanti mencari teman yang boleh di remote control komputernya. Kita harus ke website Flowgorithm dulu seperti apa. Kita buka browsernya dulu, kemudian kita masuk ke Flowgorithm. Ya, kalau lupa websitenya ya sudah, enter saja dulu, dia akan meluncur ke sana. Ini bisa kita lihat ada pilihan download, langsung saja diklik. Nah, sudah tampak di situ apa yang tadi saya sampaikan. Software ini baru siap untuk diinstal di komputer dengan sistem operasi Windows. Jadi kalau menggunakan MacBook atau Linux harus diinstal di VirtualBox gitu ya, atau virtual machine, atau bisa juga dengan Wine. Tapi untuk versi MacBook yang Catalina ke atas kelihatannya belum kompatibel, kecuali sudah ada perkembangan baru. Oke, langsung saja kita pilih masternya yang sesuai dengan spesifikasi komputer kita. Saya menggunakan Windows 64 bit, jadi ini saya download. Oke, sambil download bisa lihat-lihat seperti apa Flowgorithm itu. Seharusnya Anda tidak asing dengan diagram-diagram seperti ini, ya kan? Nah, ini mirip dengan flowchart, tapi ini bukan flowchart, namanya saja Flowgorithm.
apa kelebihannya? Ya, kita pasti masih ingat dengan flowchart dan Raptor. Raptor ya, masih ingat kan? Kalau tidak ingat silahkan dicari sendiri. Raptor itu alat bantu untuk membuat flowchart. Nah, kalau Flowgorithm ini adalah alat bantu untuk membuat notasi algoritmik. Oke, kita lanjutkan nanti ya ngobrolnya. Kita lihat saja ini sudah siap filenya. Tadi kan hanya untuk menunggu download, ternyata downloadnya cepat. Kita lihat di Explorer, ini sudah siap. Kemudian ini kita ekstrak. Terus kita install. Nah, ini sudah kita install dengan setup. Softwarenya kecil, hanya sekitar 3 MB. Next. Agree ya, next. Kemudian untuk semuanya ini everyone, next. Next. Oke, yes. Proses instalasi cepat sekali, sudah komplit. Kemudian close. Kita cari dari start. Ini Flowgorithm sudah keluar. Nah, memang bentuknya seperti flowchart. Tapi ingat, flowchart itu hanya menyangkut langkah-langkah yang masih bersifat umum. Karena bisa dikomunikasikan dengan pengguna, dengan orang awam. Sedangkan di Flowgorithm ini sudah tengah-tengah antara flowchart dengan program. Atau kita istilahkan dengan pseudocode. Kalau saya lebih suka notasi algoritmik. Tapi ini notasi algoritmik yang visual. Jadi kita bisa menambahkan di sini, di antara main sama end ini ya. Kalau di flowchart kan mulai dan selesai. Start sama finish. Oke, ini bisa kita tambahkan. Misalnya saja kita mau memasukkan sesuatu. Ini pakai input. Apa yang dimasukkan? Jadi tadi asalnya, ini kalau saya hapus ya. Asalnya tadi dari klik kanan ini ya. Kemudian ada pilihan yang bisa dimasukkan, misalnya pilihannya input. Berarti membuat masukan. Terus ini bisa kita klik kanan lagi. Oh, nggak bisa. Bisa kalau mau dihapus ya kan. Ini bisa kita double klik kalau mau diedit. Nah, enter a variable name below. Masukkan nama variabel di sini. Misalnya saja variabelnya ya simpel ya, nama. Oke. Oka ya, bahasa Indonesia. Oke. Terus kita langsung mau menampilkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Klik kanan lagi, kemudian output. Double klik. Apa yang dituliskan di situ? Misalnya menuliskan nama yang baru saja dimasukkan adalah. Ini sudah ada opsi new line. Jadi nanti mau dituliskan dengan baris yang baru atau ganti baris atau tidak. Kalau mau nyambung ya sudah. Ini dihilangkan ceknya OK. Jadi nanti akan tertulis nama yang baru saja dimasukkan. Nah, tentu saja ini misalnya nama begitu kan. Kita bisa main copy ya. Tadi kan klik kanan bisa copy. Terus ditaruh di bawahnya. Paste, copy paste. Tapi ini diedit, double klik. Apa itu? Nama. Baru pindah baris. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita simpan. Kita simpan, beri nama, misalnya tampilkan masukkan nama. Save. Kemudian kita coba, ini ada runnya, kita run. Nggak bisa ya. Iya, tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan flowchart. Ingat, ini Flowgorithm. Ini ada nama. Nama itu data. Jadi kalau kita membahas algoritma, itu harus ada data sama ada deskripsi algoritmanya, urutan langkahnya. Inilah yang namanya notasi algoritmik. Jadi sudah dekat dengan kode dalam bahasa pemrograman tertentu.
Ingat kalau flowchart itu konsumsi umum, sedangkan ini adalah konsumsi teknis, orang-orang yang sudah paham dengan program. Jadi di sini harus ada datanya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita deklarasikan nama itu, declare ya. Kemudian double klik, variabel name-nya nama. Pasti semua sudah tahu nama itu tipenya apa, kita pilih tipenya. Ya, tipenya adalah string. Kemudian kita oke. Ya, kita lihat saja tadi, tuh ada beberapa tipe ya. Ya, data memang bisa disajikan dalam beberapa macam. Ini contohnya nama, yaitu string. Kita oke. Nah, ini sudah jadi. Bukan sekedar flowchart, tapi ini adalah flow algorithm. Bisa kita simpan, kemudian kita run. Ini sudah ada. Please enter a value of type string for nama. Masukkan nama. Namanya siapa? Zainuddin misalnya. Enter. Nih sudah ada. Nama yang baru saja dimasukkan adalah Zainuddin. Oke, untuk yang punya komputer Windows, Anda bisa langsung mencobanya. Bahkan bisa mencoba dengan percabangan, dengan perulangan, dan sebagainya. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sebagai notasi algoritmik. Algoritma yaitu urutan langkah untuk menyelesaikan masalah, atau nanti dalam bentuk program terdiri dari data dan deskripsi algoritma.